warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurul Mutiara Meisya. Nama saya Dini Salsabila Istiqomatul Yahya. Nama saya Dita Afifah Ramadini. Oke, saya Bu Isnarti. Kami mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Guru Sekolah Dasar, pada Ibu Isnarti karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara bersama kami. Oke. Ya, senang membantu. Insya Allah senang membantu. Adapun tujuan wawancara yang dilakukan ini, Bu, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1 dan juga untuk menambah wawasan kami serta mendapatkan informasi mengenai dunia persekolahan. Lalu untuk selanjutnya mohon izin kepada Ibu Isnarti untuk menyampaikan identitas terlebih dahulu ya Ibu. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Isnarti MM. Ya, kebetulan saya mengajar di SD Laboratorium Jakarta mulai tahun 2006. Kemudian 2013 diangkat sebagai kepala sekolah. Sampai dengan tahun 2000 bulan Juni kemarin. Ya, saya baru menyelesaikan tugas saya di bulan Juni, terakhir di bulan Juni tahun 2020. Nah, sekarang digantikan oleh Bu Vita. Kebetulan tugas saya sekarang sebagai koordinator kepala sekolah. Saya tinggal di daerah Jatimakmur, Pondok Gede. Putra saya 2 orang, kebetulan yang satu sudah bekerja, yang satu masih SMA kelas 11. Bagaimana sejarah singkat berdirinya SD Laboratorium Jakarta ini? SD Laboratorium Jakarta berdiri pada tahun 2004. Ya, pada saat itu kepala sekolahnya Ibu Saptiati Nurwulan. Kemudian sampai sekarang masih berdiri, alhamdulillah SD Laboratorium tetap jaya, ya, tetap berdiri. Insya Allah akan berkembang, akan terus berkembang. Terutama sekarang ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang luar biasa, yaitu Ibu Vita. Kami yakin dengan dipimpin oleh Bu Vita, sekolah laboratorium bisa lebih maju. Jadi Bu, seperti apa sih karakteristik peserta didik yang ada di SD Laboratorium Jakarta ini secara umumnya? Iya. Ya, SD Laboratorium Jakarta adalah sekolah umum bernuansa Islami. Ya, karena apa? Semua kegiatan-kegiatan di awal masuk itu kita kegiatan keagamaan. Sama halnya dengan sekolah IT. Ya, sama dengan sekolah IT. Karena apa? Di pagi hari anak-anak ketika datang ke sekolah, kemudian masuk itu jam 7.20, langsung anak-anak itu sholat duha. Karena masih SD, maka sholat duhanya berjamaah. Ini untuk apa? Untuk pembelajaran mereka. Jadi sholat duha, setelah sholat duha mereka membaca Iqra, ya. Membaca Iqra, kemudian hafalan-hafalan surat. Lalu Bu, untuk membentuk karakteristik seperti tersebut, bagaimana cara SD Laboratorium Jakarta ini menanamkan serta mengembangkan karakter tersebut pada peserta didiknya, Bu? Ya, jadi pertama yang dilakukan oleh guru adalah tidak membedakan. Intinya seperti itu. Bagaimana anak ditekankan kalau ini bukan teman yang beda, ini bukan orang yang beda, sama seperti kalian. Untuk selanjutnya, untuk melakukan pembiasaan tersebut, apa ada kendala
dalam proses penanaman atau pengembangan karakter tersebut? Pastinya ada, ya. Kendala pasti ada gitu ya. Bu, bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di SD Laboratorium Jakarta ini, Bu? Iya. Struktur organisasi itu sama dengan di tempat-tempat lain ya, karena yang paling atas adalah karena swasta, yang paling atas adalah yayasan gitu. Ya, di bawah yayasan baru kepala sekolah. Nah, di bawah kepala sekolah itu punya staf khusus, ada staf bidang kurikulum, ada staf sarpras, ada staf bendahara ya. Kemudian ada apa lagi ya, staf kurikulum daya tadi ya, kurikulum, bendahara, sarpras. Iya, itu. Jadi kepala sekolah dibantu oleh beberapa staf untuk mengelola sekolah. Lalu Bu, apakah struktur organisasi dan tata kerja tersebut sudah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing penanggung jawab tersebut, Bu? Baik sekali. Alhamdulillah baik sekali. Berjalan baik ya, berjalan dengan baik gitu. Karena alhamdulillah memang gini ya. Nanti kalian merasakan kalau misalnya sudah menjadi guru, beda antara guru SD dengan guru SMP. Ketika kita di SMP itu kan bidang studi ya, bidang studi. Kalau di SMP kan bidang studi, sedangkan kalau di SD kan guru kelas gitu. Dan dia akan hadir di sekolah setiap hari. Baik Ibu, selanjutnya apa saja sih Bu visi dan misi Sekolah Dasar Laboratorium Jakarta ini? Iya. Visinya terdepan dalam pembentukan budi pekerti ya. Kalau misinya panjang, saya nggak hafal nih kalau misinya ya. Jadi memang kita di visi kita itu adalah bagaimana caranya kita membentuk budi pekerti anak ya, bagaimana dia punya sikap yang baik gitu ya, kemudian mereka sosialisasi mereka juga baik, sosial mereka juga baik, kemudian dalam segi agama pun mereka juga baik. Baik, Bu. Ya, seperti itu. Berdasarkan visi misi tersebut, Bu, apakah struktur organisasi dan tata kerja yang telah disebutkan sebelumnya oleh Ibu sudah sesuai untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut, Bu? Iya. Alhamdulillah sudah tercapai gitu ya. Itu jadi alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Ya, baik Ibu. Lalu apa saja peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Dasar Laboratorium Jakarta ini, Bu? Iya, untuk siswa ya, kalau untuk siswa hadir di sekolah paling telat itu jam 7:10 karena kita masuknya 7:20. 10 menit sebelum masuk mereka sudah hadir di sekolah. Itu tata tertib yang pertama. Apa saja upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk menanamkan kedisiplinan dan kepatuhan akan tata tertib kepada warga sekolahnya, Bu? Iya, benar ya. Kadang-kadang anak yang terlambat, kita tidak masukkan ke kelas dulu. Biar dia ada di meja depan gitu, di piket sebetulnya, di ruang piket ya. Biar mereka di situ dulu pembiasaan yang harusnya, karena apa? KBM kita kan mulainya 8:30 ya, 8:30 itu baru masuk KBM, sedangkan 7:20 sampai 8:30 itu pembiasaan keagamaan gitu ya. Jadi nah pembiasaannya itu kita tidak ikutkan gitu, jadi mereka melakukan pembiasaannya sendiri. Yang terlambat ya sudah buat kelompok sendiri untuk melakukan pembiasaan seperti sholat duha, hafalan surat gitu. Jadi seperti itu ininya. Iya. Ya, baik Ibu. Lalu selanjutnya kegiatan-kegiatan formal atau seremonial apa saja sih Bu yang biasa dilakukan di SD Laboratorium Jakarta ini? Pembiasaan di pagi hari seperti itu, sholat duha, kemudian hafalan surat, mereka harus setoran, kemudian mereka membaca Iqra atau membaca Al-Quran yang sudah Al-Quran. Baru jam 8:30 masuk KBM.
Sebelum jadi 7.20 sampai 8.30 mereka pembiasaan. Kemudian ada juga di hari Rabu misalnya. Di hari Rabu kita ada senam bersama, ada kegiatan eskul dan lain sebagainya. Nah, Gimana dengan sanksi yang berlaku jika siswa atau guru tersebut tidak mengikuti kegiatan yang tadi Ibu sebutkan? iya. Untuk anak SD, sanksinya sanksi yang yang positif, ya. Ketika terlambat, mungkin dia suruh menghafalkan surat, atau mereka suruh hafalan gitu ya, atau mereka suruh kuis sama gurunya. Apa saja sih Bu program intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di SD Laboratorium Jakarta tersebut, Bu? Program ekstrakurikulernya banyak sekali ya, banyak sekali di SD Laboratorium Jakarta itu. Untuk ekstrakurikulernya, yang wajib adalah kan pramuka. Pramuka wajib. Apakah sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang program ekstrakurikuler dan intrakurikuler ini sudah memadai atau belum, Ibu? Ya, memang kita kendalanya adalah lapangan ya, sarpras kita lapangan karena memang kita lapangannya kecil ya. Jadi kan lapangan itu ada futsal, kemudian ada basket. Nah, itu yang sering bentroknya di situ, lapangan. Gitu. Ada kewajiban bagi siswa untuk mengikuti intrakurikuler maupun ekstrakurikuler tersebut, Bu? Karena kita waktunya bersamaan, ya, jadi mereka harus memilih, gitu. Jadi nggak ada yang maunya satu, nggak ada. Anak-anak itu maunya semua diikuti, maunya ikut olahraga ikut, gitu ya. Jika terdapat siswa yang tidak mengikuti kegiatan baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler karena sesuatu hal gitu Bu, sanksi apa yang diberikan oleh sekolah kepada siswa tersebut, Bu? Di SD itu tidak terlalu berat ya sanksi, tetapi di SD Laboratorium semua anak ikut. Jadi gimana nih? Semua anak mengikuti. Semua anak mengikuti, semua anak happy, semua anak semangat, pengennya ikut. Gitu. Berarti mereka merasa happy sekali ya Bu ya dengan eskul tersebut. Prestasi apa saja sih Bu yang telah diraih oleh siswa di SD Laboratorium Jakarta ini dari kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler? Ya, prestasi anak-anak itu banyak sekali ya, ada di kegiatan yang ditentukan oleh pemerintah ya, seperti FLS 2N, O2E, OSN, kemudian O2SN, itu alhamdulillah gitu ya. Mereka walaupun kami belum pernah sampai tingkat DKI gitu ya, sampai tingkat provinsi kami belum pernah gitu, tapi mereka alhamdulillah masih bisa sampai tingkat kota gitu ya anak-anak itu. Untuk kokurikuler, apakah ada program kokurikuler di SD Laboratorium Jakarta ini, Bu? Ada apa contohnya? Seperti study tour, Bu. Study tour atau kunjungan ke museum. Ya, itu di SD Laboratorium itu 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali mengadakan kunjungan. Kita mengistilahkannya dengan field trip ya. Field trip keluar itu kita 2 kali, 1 tahun 2 kali. Nah, alhamdulillah Ibu, selesai sudah wawancara kami bersama Ibu Isnarti selaku perwakilan Kepala Sekolah Laboratorium Jakarta. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Isnarti. Terima kasih Bu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Ibu sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahkan rezeki. Dan untuk Sekolah Dasar Laboratorium Jakarta ini semakin sukses ya Bu, semakin sukses, visi misinya tercapai, terus menjadi sekolah unggul untuk menciptakan generasi-generasi yang unggul di masa depan. Amin. Ya Rabbal Alamin.